Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya akan mempresentasikan tentang jawaban ujian akhir semester pada mata kuliah Bisnis Intelijen yang diampu oleh Bapak Muhammad Ihwani Saputra, Sarjana Komunikasi, Master Komunikasi, oleh Erna Windaryati dengan NIM 22010721199 pada kelas MG 802 Prodi PJJ S1 Manajemen. Nomor 1. Yang dimaksud dengan kecerdasan bisnis atau bisnis intelijen adalah sebuah sistem, aplikasi, dan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, diolah, dan ditampilkan dalam bentuk informasi yang berbentuk kesimpulan komprehensif serta akurat. Contoh aplikasi bisnis intelijen pada Tableau. Tableau adalah sebuah platform analitik visual yang mengubah cara kita dalam memanfaatkan data untuk mencari solusi permasalahan. Tableau membantu organisasi dan personil di dalamnya untuk mengoptimalkan penggunaan data sebaik mungkin. Tableau adalah satu pilihan terdepan di pasar BI modern. Platform analitik dari Tableau memudahkan kita menjelajahi dan mengelola data yang lebih cepat dan menganalisis dan berbagi insight yang dapat mengubah bisnis dan dunia. Nomor 2, langkah-langkah yang dilakukan untuk mengolah data menggunakan aplikasi Power Business Intelligence sebagai berikut. A. Tahap pertama dalam menggunakan Power BI adalah membuka aplikasi Power BI dengan double klik pada file Excel-nya. B. Setelah itu pilih menu Get Data untuk mengambil data yang ingin diolah. C. Sebelum memilih jenis data, pilih terdahulu format data yang ingin digunakan. Pada data ini kami menggunakan format CSV, kemudian pilih data yang digunakan dan pilih Connect. Tampilan memilih jenis format data dan mengkoneksikan dapat dilihat pada gambar 1. Pada gambar 1, tampilan memilih dan mengkoneksikan data. Yang D, setelah memiliki data yang digunakan, selanjutnya akan ditampilkan semua tabel pada data, kemudian pilih load seperti yang terlihat pada gambar 2. Gambar 2, tampilan tabel dari data. Yang E, kemudian pilih field dari data yang akan ditampilkan visualisasinya. F, tahap terakhir untuk mengatur tampilan visualisasi data dapat dilakukan pada menu format dan tahap visualisasi data telah siap. Nomor 3, perbedaan antara penggunaan Power BI dan Tableau. Perbedaan dilihat dari visualisasi data. Power BI, visualisasi maksimal 3.500 data point, sedangkan pada Tableau, data point bisa lebih banyak. Visualisasi maksimal 3.500 data point, maksudnya tools Power BI bisa digunakan untuk menggugah data dengan cepat lalu membuat visualisasi menggunakan natural language queries. Kita hanya perlu memasukkan data ke bentuk visualisasi yang diinginkan. Meskipun demikian, kelemahan Power BI adalah tools ini hanya dapat memvisualisasikan maksimal 3.500 data point. Sedangkan Tableau, data point bisa lebih banyak. Maksudnya, Tableau memungkinkan kita menggunakan lebih banyak data point ketika visualisasi. Dari sini, kita bisa membuat visualisasi data mulai dari yang dasar hingga yang rumit, termasuk heat maps, line charts, scatter plots, dan banyak lainnya. Perbedaan lainnya yaitu dilihat dari kemudahan pengguna. Power BI lebih mudah karena berakar dari Microsoft Office 365, sedangkan Tableau lebih kompleks dan sulit. Lebih mudah karena berakar dari Microsoft Office 365, maksudnya Power BI memiliki keunggulan besar dalam memudahkan penggunaan. Ini dikarenakan user interface Power BI berakar dari Microsoft Office 365, di mana kita pasti sudah tidak asing lagi dengan tampilannya. Sedangkan Tableau lebih kompleks dan sulit. Maksudnya, meski penggunaannya lebih rumit dan kompleks, Tableau memiliki kelebihan lain dalam memvisualisasikan data secara detail.
Tools ini juga menyertakan kemampuan natural language ke softwarenya. Dengan demikian, pengguna lebih mudah menemukan solusi untuk masalah-masalah kompleks sekaligus memahami data lebih baik. Perbedaan selanjutnya dilihat dari sumber data. Power BI, dukungan sumber datanya lebih terbatas, sedangkan pada Tableau mendukung lebih banyak sumber dan jenis data. Dukungan sumber data lebih terbatas, maksudnya Power BI dapat mendukung berbagai sumber data, namun aksesnya lebih terbatas dibanding Tableau. Beberapa contoh sumber data yang bisa diakses dengan Power BI adalah MS SQL Server, IBM DB2, MySQL, Microsoft Excel, Oracle Database, TextSV, PostgreSQL, Folders, dan lain-lain. Sedangkan pada Tableau mendukung lebih banyak sumber dan jenis data. Maksudnya Tableau memiliki akses yang lebih luas ke berbagai sumber data dan server, termasuk PDF, Excel, JSON, Cloudera Head-of, text file, statistic file, Google Analytics, Amazon Redshift, Google Drive, Dropbox, Google Sheets, dan banyak lainnya. Perbedaan selanjutnya dilihat juga dari bahasa pemrograman. Power BI. Untuk melakukan data manipulation dan data modeling, Power BI didukung dengan data analisis expression dan language. Power BI juga bisa terhubung dengan bahasa pemrograman R, namun hanya tersedia untuk pengguna enterprise level. Power BI bekerja dengan cepat dan baik apabila jumlah data tidak terlalu banyak. Namun, jika data yang diolah volumenya cukup besar, kinerja Power BI cenderung melambat. Sedangkan pada Tableau dapat terintegrasi lebih baik dengan bahasa pemrograman Python dan R. Dengan demikian, visualisasi data dapat ditingkatkan menjadi lebih baik dan lebih cepat menangani data dengan volume besar. Perbedaan selanjutnya dapat dilihat dari customer support. Power BI lebih terbatas, sedangkan Tableau lebih baik. Lebih terbatas maksudnya berdasarkan pengalaman pelanggan. Customer support dalam Power BI akan ditangani lebih cepat jika kita memiliki akun berbayar. Meski demikian, sebenarnya Power BI tidak mengeluarkan tarif berbayar untuk dukungan pelanggan dan akan tetap menangani keluhan terlepas dari status akun kita. Di samping itu, Power BI juga memiliki berbagai support resource seperti forum community, kursus, dan guiding learning. Sedangkan pada Tableau lebih baik, maksudnya Tableau menawarkan dukungan langsung via email dan telepon selama 24 jam. Kita juga bisa mengirimkan tiket keluhan melalui customer portal. Tools ini juga memiliki lebih dari 500 grup pengguna global dan lebih dari 150.000 pelanggan yang aktif berpartisipasi dalam komunitas online Tableau. Perbedaan selanjutnya dapat dilihat dari harga. Pada Power BI lebih murah, sedangkan pada Tableau lebih mahal. Power BI Pro $3.70 per pengguna per bulan, sedangkan Tableau $15 per bulan untuk Tableau Viewer 1 user. Power BI Premium per pengguna $27.50 per pengguna per bulan. Sedangkan pada Tableau $42 per bulan untuk Tableau Explorer atau 1 user. Power BI Premium per kapasitas $6.858 per kapasitas per bulan, sedangkan pada Tableau $70 per bulan untuk Tableau Creator atau 1 user. Nomor 4. Apakah business intelligence penting dalam sebuah perusahaan? Business intelligence sangat penting bagi sebuah perusahaan karena business intelligence dapat membantu perusahaan untuk membuat keputusan manajemen yang lebih baik berdasarkan data pada hari ini atau data pada periode lalu dan pada saat mendatang dalam konteks bisnisnya.
Selain itu, perusahaan dapat memanfaatkan bisnis intelijen untuk memberikan kinerja dan tolak ukur pesaing untuk membuat perusahaan berjalan lebih lancar dan lebih efisien. Mudah melihat tren pasar untuk meningkatkan penjualan atau pendapatan perusahaan. Selain itu, BI juga membantu perusahaan mengidentifikasi cara untuk melakukan profit perusahaan, menganalisis perilaku konsumen, membandingkan data dengan pesaing, track performance atau melacak kinerja, mengoptimasi proses operasional perusahaan, memprediksi kesuksesan perusahaan, melihat tren pasar, dan menemukan isu-isu atau masalah. Berdasarkan hal tersebut, betapa besar manfaat dari BI bagi perusahaan dan bisnis. Keberhasilan dan kesuksesan sebuah bisnis utamanya sangat dipengaruhi oleh perilaku konsumen, tren pasar, kompetitor, serta isu-isu atau masalah yang sedang terjadi di masyarakat, sehingga apabila perusahaan dapat menggunakan dan mengolah data yang ada hingga menjadi sebuah informasi yang sangat berguna, maka perusahaan akan lebih mudah mencari peluang serta mempertahankan keberhasilan dan kesuksesannya. Dan apa urgensi tersedianya aplikasi BI? Aplikasi bisnis intelijen bertujuan untuk pengambilan keputusan yang cepat, konsisten, serta tepat, dan dapat mengolah data yang berukuran besar dan menghasilkan visualisasi informasi melalui tabel yang bersifat interaktif dan menarik sehingga mempermudah dalam penggunaan informasi. Aplikasi BI juga dapat membantu manajemen untuk menganalisa data tren yang terjadi sehingga dapat merumuskan perencanaan strategi dengan lebih baik dalam mengantisipasi perubahan tren tersebut. Aplikasi BI dapat menjadi salah satu saran yang digunakan untuk sebagai pendukung kegiatan dalam proses analisis atas dasar pengambilan keputusan. Nomor 5, langkah-langkah dalam menggunakan Tableau. Data yang diambil adalah data bencana banjir di seluruh Indonesia dengan menggunakan Tableau Public. A. Pilihan di bawah judulnya navigasi to a file. Dapat diakses dengan Tableau Public. Kemudian pilih Microsoft Excel untuk import data mentah ke Tableau Public. Dapat dilihat pada gambar ketiga tampilan data source pada Tableau Public. Dari gambar 3 di atas dapat dilihat bahwa data Excel yang akan digunakan telah terhubung ke Tableau Public. Pada data source tersebut terdapat beberapa komponen data yang ditampilkan, yakni ID kabupaten, tanggal kejadian, lokasi, kabupaten, provinsi, dan lain sebagainya. B. File provinsi. Di sini merupakan data provinsi di Indonesia yang mana agar Tableau mengetahui bahwa data tersebut merupakan data provinsi, maka perlu diidentifikasi terlebih dahulu. Langkah untuk identifikasinya adalah dengan melakukan klik ABC yang terdapat di atas tulisan provinsi, kemudian klik Geographic Rules State Provinsi. Pada gambar 4 terlihat adalah proses identifikasi provinsi di Indonesia. C. Selanjutnya akan muncul halaman worksheet yang akan digunakan untuk menyaring data bencana banjir di Indonesia. D. Kemudian memilih jenis grafik yang akan dibuat dengan membandingkan antara dimension dan measure. Dalam hal ini, variabel dimension adalah provinsi dan variabel measure adalah jumlah tanggal kejadian. E. Tahap terakhir adalah membuat sebuah dashboard. Dalam proses pengambilan keputusan menentukan provinsi mana yang paling rawan banjir, dilakukan dengan membuat dashboard baru, di mana dalam papan tersebut akan menampilkan informasi berupa grafik, geomapping, tabel, dan lain-lain yang dapat menyajikan perbandingan jumlah bencana banjir pada setiap provinsi yang ada di Indonesia. Demikian presentasi saya tentang jawaban ujian akhir semester pada mata kuliah Bisnis Intelijen. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.